Sandi. Kita ayo tinggal itu deh. Dari mana, Kang? Kok mukanya seperti ini? Ini tidak bisa didiamkan. Kita selamanya tidak bisa bersembunyi seperti ini terus. Belanda memang biadab, Kang. Bukan hanya Belanda saja yang biadab, tapi sebenarnya kita yang sudah terlalu jauh melakukan perlawanan terhadap Belanda. Hingga akhirnya setiap ada tentara Belanda yang kita habisi, Belanda selalu membabi buta, membalas dengan menghabisi saudara-saudara kita yang ada di sekitar tempat menyerang. Intinya, kamu ingin mengatakan bahwa perlawanan justru menyengsarakan sanak saudara kita di rumah. Begitu? Aku tidak mengatakan seperti itu, Kak. Aku hanya ingin mengatakan apa yang kita lakukan selama ini harus lebih dipertimbangkan kembali. Ya. Kamu mestinya tidak bicara seperti itu. Itu sangat menyakitkan bagi kita semua. Wah, aku tahu, Kak. Aku tahu apa yang kita lakukan selama ini memang sebuah pengorbanan yang berat, Kak. Tapi apa arti sebuah perjuangan? Apa arti sebuah pengorbanan? Kalau pada akhirnya justru saudara-saudara kita sendiri yang menjadi korban juga. Lantas, menurutmu sebaiknya pasukan anti maut ini dibubarkan saja? Iya. Bukan dibubarkan seperti itu, Kak. Tapi kita harus menghitung dengan cermat gerakan kita agar serangan balik Belanda tidak menyasar rumah-rumah sanak saudara kita, Kak. Kamu ingin serangan baris endam kita tidak dilakukan di wilayah dalam Pujokusuman, Karepok, Pendopo Taman Siswa? Iya, Kak. Alasannya agar sanak saudara dan keluarga kita di rumah tidak menjadi sasaran Belanda. Betul itu, Kak. Ngawur saja. Orang-orang wilayah lain itu juga sama saja sanak saudara kita. Mereka adalah warga Indonesia. Dalam sebuah perjuangan, semua adalah saudara, kecuali para pengkhianat. Benar. Dan apa yang kita alami sekarang ini adalah ulah pengkhianat. Pengkhianat? Maksudnya? Ada pengkhianat di antara pasukan hantu maut. Ada mata-mata yang menyusup dan menjadi bagian dari gerombolan kita. Mata-mata? Ya, mata-mata tentara Belanda. Dia adalah salah satu anggota pasukan hantu maut, tapi sengaja berpihak kepada Belanda demi mendapatkan keuntungan pribadi. Wadi, Pak Suci bisa tahu kalau ada mata-mata di antara pasukan kita. Loh, itu sangat gampang. Itu sangat mudah dibaca. Masih ingat? Masih ingat? Ketika Amir Margono atau Gareng seorang diri menghabisi tentara Belanda yang sedang patroli menggunakan sepeda di depan pendopo Taman Siswa itu. Saat itu Gareng menghabisi tentara Belanda dengan menggunakan palu yang dia lemparkan tepat mengenai salah satu tentara Belanda itu. Sedangkan tentara Belanda yang satunya berhasil melarikan diri. Malam itu juga rumah Gareng diberondong ratusan peluru. Nah, dari peristiwa itu saja sudah bisa dibaca bahwa apa yang dilakukan Gareng sudah sampai pada telinga Belanda. Padahal kalau tidak ada yang memberi informasi, Belanda tidak akan bakal percaya kalau Gareng lah yang menghabisi tentaranya. Mana mungkin
pemuda bertubuh kecil, rempeng, dengan kaki pincang, bisa membunuh Belanda yang besar dan kuat, Kang. Ya, dan yang lebih mengherankan lagi, kenapa tentara Belanda sampai tahu kalau pasukan hantu maut ini berada dalam lingkungan Gusti Pucokkusumo. Bahkan dalam Pucokkusuman digeledah tentara Belanda. Dan Gusti Pucokkusumo ditangkap dan ditahan di Semarang. Terus, menurut Pak Basuki, siapa pengadu? Arjo Kancil. Arjo Kancil. Ya. Bang, kenapa kamu menuduh Arjo Kancil? Loh, itu sangat gampang, Kak. Aku ingat ketika malam-malam di atas jembatan Karitudi itu, kita menghadang tentara Belanda yang sedang patroli. Tentara Belanda berhasil kita bantai. Tetapi apa yang terjadi? Pagi harinya, rumahku dan rumah Kang Surati digeledah oleh tentara Belanda. Hanya rumah si Arjo Kancil saja yang tidak didatangi oleh Belanda. Jadi siapa lagi pengkhianatnya kalau bukan si Arjo Kancil? Kabur saja. Itu belum bisa jadi alasan bahwa Arjo Kancil ada mata-matanya. Loh, ini sangat gampang. Ini bukti nyata sih. Ini fakta. Siapa lagi pengkhianatnya kalau bukan si Arjo Kancil? Itu bukan fakta. Itu baru sebatas dugaanmu. Dugaanmu masih harus dikuatkan dengan bukti dan saksi. Kalau dugaanmu didukung oleh bukti dan saksi, Arjo Kancil sangat layak diadili. Loh, tapi dugaan ini sangat kuat sih. Siapa lagi kalau bukan si Arjo Kancil, Kang? Sudah. Sebaiknya kamu tidak lagi menuduh Arjo Kancil mata-mata kita kalau tidak ada landasan dengan bukti dan saksi. Oh, tapi... Cukup. No, Ya, baiknya kita kembali ke kamar. Radio kita harus kita perbaiki supaya kita bisa mendengar informasi. baik, Kang. Gimana, Kang? Aku sangat yakin sih. Kalau Arjo Kancil itu mata-matanya. Dugaanku pun persis seperti itu, Kang. Kata Sandi. Kita, ayo, kita jadi. Kamu cuma mau mencari informasi ya? Hah? Ada apa dengan ini aku Arjo Kancil masuk gak masuk pangling. Justru aku tahu kalau kamu Arjo Kancil dan aku sangat tidak pangling. Kamu cuma mau mencari informasi. Mengaku saja. Mengakui apa? Sekali lagi dan sekali saja kamu tidak mau mengakui, lehermu pasti putus. Sekali saja kamu tidak mau mengaku, pastikan bibirmu bakal pecah. Kang Basuki, Kang Surati, ini apa maksudnya? Diam, diam. Sekarang terus terang saja. Selama ini kamu tuh yang jadi mata-mata. Mata-mata apa, Kang? Kepalaku jangan ditutup seperti ini. Aku nggak bisa bicara. Mana mungkin aku bisa menjawab pertanyaan kalian kalau mataku, kepalaku ditutup seperti ini, Kang? Dah, ngaku saja. Kamu dibayar berapa
Dibayar berapa bangsat? Dibayar apa maksudnya, Kang? Sepertinya dia tidak mau mengaku. Ya, Uang-uang lagi. Kita habisi, Kang. sekali lagi kamu tidak mau mengaku, aku tidak akan pernah berani menyapamu. Hah? Aku tidak mengerti apa yang kalian inginkan. Aku hanya ingin kamu mengakui. Mengakui apa? Mata-mata. Mata-mata apa? Belanda. Maksudnya? Oh, dasar gagal, hancur goblok. Kami hanya ingin kamu atasan. Silakan masuk. Siapa dia, Kang? Tahanan. Tahanan. Di rumah persembunyian ada tahanan. Sudah. Ada kabar apa di luar sana, Ustaz? Sebaiknya kalian lepaskan tahanan itu, Kang. Kita ini sudah merdeka. Bung Karno dan Bung Hatta sudah membacakan proklamasi kemerdekaan. Merdeka. Iya, kita ini sudah merdeka, Kang. Maka sebaiknya kalian lepaskan tahanan itu. Bahkan Masuk dalam Sri Sultan Hamengkubuwono dan Gusti Pakualam sudah membuat amanat. Ngarso dalem membuat amanat. Amanat apa sekali? Sebaiknya kalian memanggil Kang Suroto dan Kang Adino. Saya akan ceritakan banyak hal. Merdeka! Merdeka! Aku sudah mendengar semua ceritamu. Bahkan di dalam kamar aku sudah melihat dua kalian bodoh ini menyiksa Arjo Kancil. Arjo Kancil. Jadi orang yang dikatakan tahanan ini Kang Arjo Kancil. Benar. No, Ya Kang. lepaskan buntut kepala dan ikatannya. Kang Suki dan Kang Surati barangkali tidak tahu kalau Kang Arjo Kancil ini orang kepercayaan Gusti Pujokusumo. Kang Arjo Kancil ini sebenarnya keluarga keraton yang ditugaskan mengawal pasukan hantu maut. Setelah Gusti Pujokusumo ditangkap Belanda dan ditahan di Semarang, Ngarso Dalem sengaja menyusupkan Kang Arjo Kancil untuk bergabung di pasukan hantu maut. Iya. Kenapa kamu tidak cerita terus terang dari dulu, Lestari? Itu harus dirahasiakan dulu, Kang, sampai kita sudah benar-benar merdeka. Proklamasi kemerdekaan yang dibacakan Bung Karno ternyata tidak diakui oleh Belanda. Alasannya kemerdekaan Indonesia itu semu, Kang, karena Indonesia belum mempunyai wilayah yang jelas. Itulah makanya Ngarso Dalem, Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Pakualam membuat amanat pada tanggal 5 September 1945 dan dikirimkan kepada Bung Karno. Amanat itu isinya antara lain Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Pakualam menyatakan bahwa Kesultanan Ngayogyakarta dan Pulau Pakualam bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sangat ketinggalan informasi. Gara-gara radio kita rusak dan tidak bisa kita benar. Betul Kang. Sebaiknya sekarang Kang Suroto, Kang Adino, Kang Surati, dan Kang Basuki pulang ke rumah masing-masing. Sekarang situasi sudah mulai aman. Bahkan sebentar lagi pusat pemerintahan Indonesia akan pindah ke Jakarta. Ngarso Dalem juga sudah meminta kepada Bung Karno untuk memindahkan pusat pemerintahannya ke Jakarta.
aku Ngadino Basuki dan Surati tidak akan kembali ke kampung. Kami tidak akan pulang menemui keluarga kami. Aku akan tetap di rumah ini. Inilah keluarga kami. Sebab anak dan istri kami yang ada di rumah semuanya sudah tidak ada. Semuanya sudah menjadi korban penjajahan Belanda. Wah, itu dia dramatic reading Hantu Maut. Boleh tepuk tangan sekali lagi.